Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalau kalian klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. Jepang meraih kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang ini sebenarnya berlangsung dengan menarik pada awal-awal laga. Pasalnya, timnas Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah langsung bermain menyerang. Bahkan, Ragnar Oratmangun yang bermain menyerang sempat membuka peluang emas. Gua cari, Bray. Mas, mau ngapain, Mas? Mas! Ragnar Oratmangun mendapatkan peluang emas melalui serangan cepat di depan gawang dan sudah one-on-one dengan kiper Jepang Shion Suzuki. Peluang tersebut tercipta tepat di depan gawang pada menit ke-9 karena permainan agresif yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut gagal menjadi berbuah gol karena Shion Suzuki sukses menangkap bola dengan baik. Walaupun gagal mencetak gol, tim asuhan Sinteyong tetap bermain agresif dan terus melakukan serangan hingga memasuki menit ke-30. Namun, setelah skuad Garuda kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, permainan berubah. Jepang lebih menguasai permainan dan akhirnya Takumi Minamino sukses mencetak gol cantik pada menit ke-40. Kemudian, dua gol lainnya tercipta melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49 dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa sebenarnya Jepang tak bermain terlalu buruk pada awal pertandingan. Namun, pelatih berusia 56 tahun tersebut terkejut dengan permainan skuad Garuda. Hajime Moriyasu terkejut karena timnas Indonesia bermain menyerang. Padahal, sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Sinteyong bakal bermain bertahan. Saya tidak merasa awal pertandingan Jepang buruk. Itu tidak terlalu buruk, ujar Hajime Moriyasu dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Namun timnas Indonesia bermain agresif di awal, itu yang tidak saya prediksi, ucapnya. Menurut Moriyasu, Jepang memang sempat kesulitan di lini pertahanan. Untuk itu, ia merasa gol pertama Jepang memang jadi poin penting. Pasalnya, gol tersebut membuat permainan berubah dan Jepang menguasai permainan. Setelahnya, kami cukup kesulitan di lini pertahanan, kata Moriyasu. Dan benar, saya merasa gol pertama adalah turning point, tegasnya. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya memang memiliki peluang untuk mencetak gol-gol di awal-awal laga. Namun, setelah digagalkan Shion Suzuki, Chei Ises dan kawan-kawan tak bisa mencetak gol. Sebelum gol ini, saya merasa timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mencetak gol, tetapi kiper Suzuki berhasil mengantisipasinya, jelasnya. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu pun memuji supporter timnas Indonesia yang luar biasa karena membuat para pemain semakin bersemangat. Ia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia membuat mereka tertekan. Pertandingan hari ini saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat, tutur Hajime Moriyasu. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak akan mudah. Kita mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Namun, para pemain bisa menghadapi hal ini dengan baik, juga memanage tekanan di bawah supporter, pungkasnya. Selain itu,
Ketum PSSI Erick Thohir mengaku bertanggung jawab usai kekalahan Indonesia di tangan Jepang 0-4. Erick bahkan siap mundur jika tidak lagi dipercaya. Kekalahan dari Jepang menandai Indonesia belum juga menang di 5 pertandingan pertama. Garuda menempati peringkat terbawah di klasemen dengan 3 poin berjarak dengan poin dari Cina di 4 besar dengan sisa 5 pertandingan. Selesai pertandingan, saya bertemu dengan media. Mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan pada mereka itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola negara ini. Dengan semua hasil yang kita terima, ujar Erick Thohir kepada timnas Indonesia di ruang ganti. Saya yang membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain untuk percaya pada proyek ini. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apakah kalian masih percaya pada saya yang sebagai pemimpin kalian? Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri. Saya akan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena sudah jadi tanggung jawab saya, sambung dia dalam sebuah unggahan di video di akun Instagramnya. Jadi apakah kita masih bersama? Kita masih punya 5 pertandingan, 3 kandang, 2 tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, bahkan di posisi 4. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini introspeksi diri. Kalau kalian ingin saya bertahan di sini sebagai bagian dari tim ini, tegas Erick Thohir. Indonesia akan mencoba bangkit di laga selanjutnya ketika menjamu Arab Saudi pada 19 November mendatang.